Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali di pelajaran hari ini. Mari sebelum kita mulai pembelajaran agama hari ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pembelajaran hari ini yaitu pelajaran 7 PAI. Hati tentram dengan perilaku baik. B. Memohon pertolongan. B. Mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya mohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun luang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun susah. Keutamaan berdoa diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Memohon pertolongan atau memahami wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih pengertian memohon pertolongan? Memohon pertolongan adalah permohonan seorang hamba pada pertolongan dan bantuan dari pihak yang dapat menolong dan membantunya di saat adanya kesulitan atau semacamnya. Dalam Islam, setiap muslim dianjurkan untuk selalu memanjatkan doa agar segala keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mempunyai artian membaca, meminta, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu berdoa kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surah Yunus ayat 106. Dan banyak di antara manusia mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah demi mengharapkan pertolongan ketika ia merasa susah dan merasa sempit oleh cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Surah Yasin ayat 74-75. Padahal sebagaimana sudah dijelaskan, musibah dan kesusahan itu ketetapan Allah. Hanya Allah yang dapat menghilangkannya, dan para sesembahan yang disembah selain Allah.
sama sekali tidak mampu memberi manfaat atau mudarat sedikit pun, baik itu berupa berhala, pohon, batu, benda keramat, kuburan, orang mati, atau yang lainnya. Mereka tidak dapat memberi manfaat dan pertolongan. Perhatikan gambar berikut ini. Mereka menyembah patung-patung yang tidak bergerak dan tidak memberikan manfaat atau tidak memberikan pertolongan. Gambar kedua, ada yang sedang menyembah pohon, merasa pohon itu bermanfaat, padahal pohon tersebut tidak memberikan manfaat. Gambar ketiga, mereka menyembah patung sapi. Mereka menganggapnya patung tersebut dapat menolong dan memberikan manfaat kepada mereka. Padahal sesungguhnya patung tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Gambar berikutnya, seorang memegang keris dan dia menganggap bahwasannya keris itu dapat melindunginya dan dapat menolongnya. Padahal keris itu sama sekali tidak dapat menolong atau memberikan manfaat. Hanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya dan kepada dirinya sendiri pun. Berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Surah Al-A'raf ayat 192. Maka orang-orang yang meminta tolong kepada sesembahan selain Allah itu sungguh tidak logis, tidak waras, dan menyelisihi fitrah yang bersih. Mereka jatuh dalam kesesatan yang jauh dan terkekufuran yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembahan-sembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Surah Al-Ahqaf ayat 5-6. Disadari atau tidak, berdoa termasuk ibadah yang tidak butuh tenaga dan biaya. Tinggal menengadahkan kedua tangan, lalu meminta sesuka hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup itu saja. Terlepas nanti dikabulkan sesuai dengan permintaannya atau tidak, itu bukan urusan seorang hamba. Adab berdoa. Yang pertama, memperhatikan waktu. Yang kedua, dalam keadaan yang istimewa. Yang ketiga, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan mengusap wajah sesudah berdoa. Yang keempat, mengatur volume suara. Yang kelima, tidak berlebihan dengan menggunakan kata-kata. Yang keenam, tunduk, khusyuk, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, mantap dan yakin. Yang terakhir, istiqomah. Yang pertama, memperhatikan waktu.
agar doa dapat lebih cepat dikabulkan, kita dianjurkan memilih waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Misalnya pada hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga malam terakhir, dan waktu sahur. Yang kedua, dalam keadaan yang istimewa. Kondisi atau keadaan yang istimewa itu misalnya ketika sujud, saat dua pasukan berhadap-hadapan siap tempur, ketika turun hujan, dan ketika iqamah salat dan sesudahnya. Yang ketiga, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah sesudah berdoa. Jika dilakukan, hal tersebut akan semakin membuat doa yang dipanjatkan lebih sempurna secara etika. Selain itu, cara tersebut juga untuk membedakan cara berdoa umat Islam dengan umat lainnya. Yang keempat, mengatur volume suara. Ketika berdoa, sebaiknya tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Yang kelima, tidak berlebihan menggunakan kata-kata. Maksudnya, berdoa tidak harus dengan kata-kata yang puitis, tetapi cukup jelas makna dan apa yang dimintanya. Yang keenam, tunduk, khusyuk, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 elemen di atas sebagai cara untuk membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mantap dan yakin. Hal ini penting karena apa yang dikehendaki Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, haruslah yakin bahwa doa kita pasti akan dikabulkan. Yang kedelapan atau yang terakhir, istiqomah. Terkabulnya doa sangat misterius. Kadang bisa cepat, kadang kala bisa lambat. Hal ini untuk menguji seberapa besar usaha manusia dalam mewujudkan keinginannya. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus corona musnah dari muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.